Ada yang bisa dibantu? Ini dengan Miss Uni TKW Hongkong kah? Saya sendiri ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau cerita ya Miss ya. Tentang? Eh, Tentang anak saya. Anak Kenapa? saya ini kan ada merantau di Kamboja. Ini WA-nya masih ada Miss, masih tersimpan. Tuh Terus? dia berangkat itu 2023. Dia itu kasih kabar ke saya itu setelah sampai di Kamboja. Karena dia ada di Jakarta di bawah asuhan bapaknya, Miss. Terus? Halo? Terus? Terus kan dia punya ibu tiri. Jujur aja mungkin dia nggak betah kah sama ibu tirinya. Saya sendiri kan ada di Papua toh. Saya Uh-uh. ibunya. Uh-uh. Suami saya sudah menikah. Menikah ya diambil teman saya sendiri. Terus saya pisah, anak saya ada sama bapaknya. Sudah pernah kerja di buah itu, saya sudah senang kerja di Jakarta baik-baik. Mungkin dia ada masalah apa saya nggak tahu, tiba-tiba dia berangkat ke Kamboja. Dia bilang, "Ma, saya ini Eri, saya kerja di Kamboja." Loh, saya ya kaget toh Miss, loh kamu kenapa kok sampai situ, yang bawa siapa? Saya tanya gitu. Ada orang dalam, Ma, kenalan saya banyak. Nah setelah itu saya tanya, kamu ada bikin paspor enggak? Ada, Ma. Di mana? Pondok Pinang ya Miss ya, kalau Jakarta ya, Mm-mm. Pondok Pinang itu. Terus itu dia video call kami, dia video call dengan saya. Dia di tempat kerja, memang betul ada teman-temannya banyak di situ pegang komputer. Terus saya WA itu masih dibalas, ada berapa bulan kemudian saya WA dibaca, ditelepon nggak diangkat. Dari situ sekarang hilang kontak sampai kejadian ada masalah begitu toh, saya hilang kontak sampai sekarang Miss. Terus? Itu saya ada posting di Facebook saya toh, anak saya siapa tahu ada yang tahu keberadaannya di sana. Ya sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana dia. Saya sudah Anak nggak ibu tahu laki-laki lagi. atau perempuan? Laki-laki. Saya tidak berani berasumsi ya Bu ya, karena kemarin itu satu pickup itu orang dibuang semua. Udah nggak ada nyawanya Bu. Iya, makanya Terus ini itu. salah satu tadi yang ditelepon oleh Bang Ivan, ada salah satu orang Jakarta juga. Itu udah dibuang, dikiranya sih dia sudah meninggal, dibuang. Tadi itu dibuang loh, yang ada di video tadi itu orangnya lagi dibuang. Itu masih bernasib baik, ditemukan oleh polisi yang baik dan akhirnya diantarkan ke rumah sakit. Nah, anak ibu ini saya nggak tahu, kalau udah nggak ada kabarnya itu dibuangnya di mana, saya kan nggak tahu nih Bu. Atau yang tumpukan orang-orang itu atau seperti apa dan bagaimana? Itu kan ya Allah, saya ada pasang di Facebook toh, dibantu teman-teman diviralkan. Ya, terus teman saya ada yang inbox, "Coba Mbak, itu telepon saya dikasih toh tadi, ini punya Mbak Yuni TKW Hongkong, mana tahu direspon, ya setidaknya curhat lah gitu toh. Nama FB saya Sri L." Terus Tapi saya, fotonya anakmu, paspornya anakmu ada nggak? itu dia lah yang saya sesali. Saya belum sempat tanya banyak, sudah hilang kontak. Nomor paspornya nggak tahu, kalau foto-foto anak saya ada, nomor terakhir di Kamboja itu juga ada. Izin nih, boleh nggak fotonya dikirim ke saya, terus saya post? Boleh, yang ada video saya sebarkan gitu kan. Iya, kamu minta tolong Ada sama video. Miss Yuni, ini anak saya minta tolong sampaikan juga ke pemerintah. Jadi nanti saya akan menghubungi pemerintah untuk membantu keberadaan anakmu. Tetapi kalau kamu paspor aja nggak tahu, terus bagaimana cara membantunya?
Iya, cuman ya itulah. Bagaimana saya mau tahu dia mungkin sampai di Kamboja itu kan paspornya sudah diminta sama majikannya atau gimana saya nggak tahu. Toh dia sudah tiba di sana, Miss. Iya Sudah tahu, tiba di tapi kan sana. setidak-tidaknya kan dia foto paspornya dikirimkan ke keluarga atau seperti apa dan bagaimana. Kan setidaknya waktu di pesawat kan bisa foto paspornya. Begini, Miss, dia tidak izin saya, Miss. Dia tidak beritahu bahwa dia bikin paspor itu, dia tidak kasih tahu saya. Dia di bawah asuhan bapaknya, sementara saya tidak tahu nomor HP bapaknya. Tiba-tiba itu dia sudah di Kamboja, Miss. Dia telepon pakai nomor Kamboja, dia video call sama saya itu sudah dia tempat kerja, pegang komputer sama teman-temannya itu. Saya tanya bagian apa, dia bilang bagian administrasi. Saya sudah cukup ngeri ya Bu ya, melihat video-video. Saya sudah cukup sedih melihat orang-orang tubuhnya dibuang begitu aja. Saya sudah cukup hancur melihat saudara-saudara saya yang terbang ke sana, bahkan sampai disiksa, paspornya dirampas, mereka tidak tahu harus kemana. Saya nggak tahu, apalagi ini teman-teman banyak sekali yang tidak memberitahu keluarganya kalau mereka mau ke Kamboja, karena memang jenengan nggak tahu informasi sama sekali. Bagaimana saya bisa membantu? Bener gak sih? Ya itulah, iya ya itulah, Miss. Anak saya tuh nggak izin sama saya, tiba-tiba sampai sana. Hubungan sama saya tuh 2023, bilang kontak juga 2023, apa sementara sampai sana cuman dikasih senang sementara, terus disita semua HP kah, paspor kah, saya tidak tahu juga. Cuman saya tanyakan itu, kamu sama siapa kok sampai ke situ? Mama ini sudah pernah ke Malaysia, mama itu tahu negara Kamboja itu negara miskin, Myanmar miskin, karena banyak di penjara di Malaysia. Mama itu sudah pengalaman, kenapa nggak bilang-bilang begitu? Sementara mama jauh di Papua, saya di Papua, Miss, di Papua Barat Daya. Kenapa bapaknya nggak mencari? Saya nggak tahu bapaknya mencari apa enggak, karena bapaknya bagaimana ya, kayaknya istrinya yang baru itu nggak suka dengan anak saya, Miss. Jadi mungkin itu dia pergi ke luar negeri itu pelarian, dan mungkin kan dia masih belum pernah kerja, diiming-imingi gaji 5 juta atau awal 5 juta mah gitu. Mungkin dia tertarik di situ, Miss, pengen mandiri, pengen cari uang daripada tersiksa hidupnya sama bapaknya. Mungkin seperti itu pemikiran saya, Miss. Karena ini aja saya masih mencari jenazahnya Rizal, Bu. Ini sudah dinyatakan meninggal dunia, tapi jenazahnya ada di posisi mana kita belum bisa menemukan. Ini yang sudah menjadi jenazah aja belum bisa kita temukan, Bu. Terus ini ada satu lagi yang disiksa dan disetrum tadi. Kalau misalnya dilacak dari nama sama kedua orang tua, nggak bisa kami. Bagaimana melacaknya, Ibu? Paspor aja Ibu nggak punya. Kalau dari Pinang, Pondok Pinang ditanyakan atas nama ini pembuatan paspor 2023 gitu, nggak bisa kami. Ya nggak bisa, Bu. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Kecuali saya adalah pejabat atau pemerintah. Dan pastinya kalau saya lapor pemerintah, mereka minta data lengkap, Ibu. Ya Allah. Saya sudah berapa hari ini nggak bisa makan, nggak bisa tidur, saya cuma menangis saja. Saya nggak bisa bayangkan seandainya anak saya itu dibelah, dadanya diambil, jantungnya diambil, ginjalnya, itu yang saya bayangkan, Miss. Saya juga membayangkan seperti itu. Apalagi saya setiap hari menerima video-video itu, Ibu. Kebayang nggak traumanya saya? Padahal sudah 3 tahun ini saya tidak mau membahas lagi Kamboja. Kalaupun ada orang telepon, biasanya saya skip, Bu. Tetapi karena banyaknya penyiksaan, akhirnya saya turun tangan lagi. Karena saya nggak kuat saudara-saudara saya masih seperti itu gitu loh. Kenapa nggak ada yang sadar dengan edukasi yang saya berikan? Saya sebarkan video luas. Teman-teman banyak yang membagikan 2 hari yang lalu.
Karena 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya sama Mas Uya Kuya itu udah membahasnya berkali-kali. Ya karena ya saya kan nggak terkenal Bu, dan saya bukan pejabat, jadi suara saya mungkin habis tenggelam. Tapi karena ini semakin banyak lagi, sampai dada saya benar-benar sesek, tahu nggak Bu? Ini benar-benar saya tuh masih mencari kedudukan jenazahnya Rizal yang dari Banyuwangi, yang dari Jember juga ada Bu. Ini ibu dari Jakarta saya ada 2 Bu. Iya, dia tinggal itulah. Saya nggak tahu dia pakai domisili, maksudnya alamatnya siapa waktu bikin KTP. Cuman kalau kelahirannya di kampung saya toh, namanya Ferian Rifki Darmawan toh. Cuman dia bikin pakai alamat apa selama ini nggak pernah kasih tahu saya, Miss. Gini aja Ibu, saya minta datanya, data Ibu gimana? Gak bisa nyari, Ibu aja nggak punya datanya, kan bingung sayanya. Bener nggak? Ibu aja nggak tahu datanya dia. Iya, nggak tahu, cuman ada foto-fotonya dia terakhir kali naik kapal. Facebooknya nggak aktif lagi. Satu-satunya paspor aja jenengan nggak ada. Kalau anak saya kenapa dia nggak? Allah, ya Allah. Sementara saya jauh di Papua, jauh sekali saya merantau. Ibu asli mana? Saya asli Purworejo, Miss, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi Ibu pernah tahu nggak tentang cerita tentang Kamboja? Saya baru tahu akhir-akhir ini saja setelah meledak di TikTok, di Facebook, baru saya berpikir, ya Allah, anak saya apa digitukan? Saya sampai bagaimana caranya? Terus teman-teman saya ini pada inbox, itu Miss itu TKW Hongkong itu lagi live Mbak, coba sampean hubungi. Saya ada komen di Miss waktu live itu, tapi mungkin karena Miss orang sibuk toh, mungkin tidak terbaca. Terus tadi teman saya ada inbox, ini Mbak, itu Miss ini lagi live, coba Mbak telepon, mana tahu bisa bantu. Dia bilang gitu toh, inbox di saya. Terus ternyata saya telepon Miss, alhamdulillah aktif gitu loh. Gini aja, coba hubungi bapaknya, mungkin bapaknya tahu informasi. Ya Allah, Miss, saya tuh sudah bisa lama sekali saya nggak tahu keberadaan bapaknya di Cikarang di mana itu. Saya kurang tahu juga, itu yang bikin kehilangan jejak segala-galanya. Kakak saya ada di Bekasi pun nggak tahu alamatnya. Saya nggak, lumpuh mau cari kemana ini, lumpuh total saya. Yang bisa saya hubungi itu nggak ada. Kakak saya ada di Jakarta, di Bekasi, Bantar Gebang. Saya tanya, kamu tahu tempat tinggalnya bapaknya Eri? Tidak tahu, tidak pernah komunikasi. Bagaimana mencari orang yang datanya nggak ada sama sekali, bingung saya Bu. Gini aja, nanti saya akan ke Jakarta, saya akan carikan informasi. Mungkin Ibu ada aktenya nggak? Ada KTP-nya nggak? Aktenya itu dibawa dia semua loh, Miss. Terus gimana Miss Yuni nyari informasi Mbak? Akta nggak ada, apapun nggak ada. Bagaimana saya? Nanti saya tanyakan di Jawa toh, cuman tanggal kelahirannya aja sama nggak bisa nama Mbak, orang aja. nyari orang tanggal kelahiran yang 17 Agustus lebih dari 20.000 orang Mbak. Yang namanya Erik itu bukan cuma satu, yang namanya Yuni itu ada ratusan ribu orang. Ya, harus tahu nomor nicknya itu tadi toh kuncinya. Iya. Nanti
Akte kelahiran Nanti saya fotokopi tanyakan. pun nggak ada, apapun nggak ada. Nanti saya tanyakan kakak saya, dia yang pernah urus sekolah waktu SD, Miss. Coba cari ijazah-ijazahnya apapun, Kak, cari deh. Kartu keluarga atau apapun. Iya, nanti saya cari, Miss. Kan nggak mungkin saya nyari apapun nggak ada, data nggak ada. Di Iya. tempat sekolahnya minta fotokopiannya apapun itu. Iya, Miss. Ya wes, Kak, kasih kesempatan ya, tolong dicari ya. Iya, Miss. Oke, orang Terima Purwokerto ya kamu ya? Purworejo. Oh, Purworejo. Oke. Saya simpan nomormu. Iya, saya di Papua, Miss ya. Oke, di Papua. Oke, siap. Teman-teman, apa sih ini, gimana sih konsepnya? Saya nggak paham ya. Aduh, Papua hilang anak di Kamboja. Sebentar ya, Papua hilang anak di Kamboja. Ngeri kali temen, nggak bercanda loh ini kita tidak sedang bercanda dengan keadaan loh teman-teman ya. Paham nggak sih? Kita bukan lagi bercanda ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa berbicara apa-apa. Ya Allah Bu, data anaknya dewe ra ngerti. Inilah ibu yang tidak teliti. Ya wis mau gimana lagi woi. Wong keluargane pe budal neng Myanmar njaluk paspor sik. Wis nggak ono sing kabar iso digoleki. Ngeri ya Allah. Saya nggak bisa ngomong teman-teman. Saya harus ngomong apa? Edukasi udah bertahun-tahun. Saya nggak bisa ngomong, saya kehabisan kata. Kalau saya sudah diajar kayak gini, saya mending teriak-teriak, marah-marah, engkel-engkelan, tukaran. Ini saya sudah kayak jelek gitu loh. 2 telepon tentang Kamboja, 3 telepon tentang Kamboja. Saya tuh kayak lemes gitu loh teman-teman. Kalau saya sudah berbicara tentang Kamboja itu, saya tuh lemes banget dan saya nggak tahu harus berbicara apa dan bagaimana. Saya tuh punya kecewa, iya. Sedih tentunya, iya. Ini sudah mengingatkan berkali-kali. Jajal aku mau kon piye rek? Cobaan aku harus seperti apa dan bagaimana? Apa yang bisa saya katakan? Apa yang bisa saya lakukan? Edukasi udah setiap hari tentang Kamboja ya. Setiap hari tentang Kamboja. Setiap hari. Baru percaya kan seperti yang saya sampaikan? Waktu ada hashtag kabur saja dulu, itu ditunggangin oleh orang-orang calo-calo yang menginginkan kalian ke Kamboja. Kabur saja dulu, hashtag tersebut langsung digiring opini oleh para calo-calo orang ke Kamboja, ke Myanmar, ke Vietnam, ke Thailand. Dan sekarang modus yang terbaru adalah mereka menginformasikan dicarikan pekerjaan di Eropa. Setelah bekerja di Eropa, ternyata transitnya tetap ke Myanmar, ke Kamboja. Hati-hati loh ya. Halo? 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 Iya Mbak? Halo? Halo. Ya, sinyal saya memang agak sulit ya teman-teman. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf karena sinyalnya memang koneksinya agak beribet ya. Karena memang posisinya sinyal itu lagi bulet-bulet lan drosor-drosor. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan seperti apa buat kalian. Udah pakai wifi-nya monting-monting. Hah?
saya nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Benar, saya itu kehabisan kata kalau sudah berbicara tentang negara-negara penempatan yang ilegal. Kayaknya saya drop ya, karena saya melihat video-video lagi yang lebih parah nih. Saya pasti kena mental udah kayak gini. Saya nggak kuat teman-teman. Jadi konten ini saya up dan saya sekarang dikirimin video-video yang lebih ngeri lagi. Saya dikirimin video-video yang membuat saya nggak bisa bernafas. Saya nggak mampu. Saya lihat videonya aja udah mengalami trauma. Kayaknya dada saya sangat sesak sekali. Saya tidak mampu berbicara. Saya tidak mampu mengatakan apapun karena di sini pun masih banyak orang yang minta tolong. Tolong saya, Miss, saya ada di Kamboja. Saya dengar teriakan mereka, saya dengar air mata mereka, saya melihat air mata mereka, tapi saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sangat terluka sekali, dan saya tahu di sini memang ada mata-mata yang sengaja, dan mereka mengirimin, mereka dapat nomor saya karena nomor saya ada di publik. Nomor saya siapapun punya. Memang mereka sengaja mengedropkan saya, tetapi nggak apa-apa. Saya yakin dan percaya Tuhan akan melindungi saya dengan segalanya dan dengan apapun. Tetapi sebagai manusia biasa, wajar kalau saya drop. Wajar jika tiba-tiba kondisi saya tidak baik-baik saja. Jadi bantu saya doa agar saya tetap amanah, agar saya diberikan kesehatan. Berat banget ngelihat videonya teman-teman. Saya akhiri dulu, saya mau minum dulu, saya mau istirahat dulu. Dada saya sakit. Kasih saya waktu 1 jam, saya akan kembali lagi. Saya akan menenangkan diri. Jaga diri kalian baik-baik yang saat ini ada di Kamboja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak kenal kalian siapa, saya tidak tahu kalian di mana dan seperti apa. Tapi setiap kali saya mendengar rintihan kalian, jeritan kalian, hati saya juga luka. Saya hanya mampu berdoa agar kalian kuat. Dan buat teman-teman yang saat ini ingin bekerja di luar negeri, khususnya laki-laki, nggak ada job cowok di luar negeri dengan mudah. Saya cuma minta, jangan pernah terpengaruh oleh orang-orang luar sana. Jangan percaya. Saya nggak mau nangis di depan kamera. Saya off dulu karena ya saya nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi nanti 1 jam ke depan. Bantu saya doa. Terima kasih ya teman-teman. Saya istirahat dulu.